Swastiastu. Selamat siang. Untuk hari ini di pembelajaran public area, Pak akan menggantikan Pak Sudiro untuk menjelaskan kembali tentang fungsi dari floor brushing machine yang manakala hari ini kita akan mempelajari tentang cara penggunaan dari floor brushing machine itu sendiri. Untuk itu Pak akan balikkan kamera dulu, gitu ya. Balikkan kamera dulu, kita akan melihat bagaimana caranya menggunakan dari floor brushing machine. Kebetulan Pak tidak akan menggunakan PowerPoint, jadi kalian tuh mengamati secara langsung. Ya. Ya. Sudah kelihatan gambar apa belum? Gitu ya. Oh, gitu sudah nih. Harus sejak saya ya. Tuh, sih murid deh. Oke. Bisa dilihat gambar mesinnya? Oke Pak, akan kasih satu sebagai siswa yang di-unmute dulu satu sebagai patokan nanti misalkan kurang kedengaran apa, gitu tolong nanti pandu juga gitu ya. Mungkin Dewayu Purnami sambil lihat nanti tolong dipandu ya. Ya. Keraskan suaranya? Ya, Pak. Oke. Ya. Walaupun nanti wajah Pak terpenggal gitu ya, terpenggal. Yang penting nanti mesinnya kelihatan. Ya. Oke. Hal yang pertama kalian lakukan ketika melakukan proses ataupun penggunaan floor brushing machine, ya, yang pertama adalah proses preparing, persiapan terlebih dahulu, di mana yang perlu kalian persiapkan yaitu adalah adanya wet floor sign. Ini wet floor sign ya, atau danger notice. Jadi nanti ini digunakan untuk memberikan peringatan bahwa lantai sedang basah. Jadi nanti di sini peringatannya caution wet floor. Peringatan lantai licin. Ya, dikarenakan lantainya basah itu mengakibatkan lantainya licin. Ya, Pak. Oke, bisa? Bisa. Lanjut, yang pertama itu adalah pemasangan wet floor sign. Jadi nanti pasang tandanya seperti ini. Ada pintu masuk. Jadi pintu masuknya di sana dipasang menghadap ke pintu masuk. Jangan nanti membelakangi seperti ini atau menyamping seperti ini. Karena ini tidak bisa dibaca oleh tamu. Lihat. Jadi usahakan tanda bacaannya ini menghadap ke depan searah dengan pintu masuk sana. Karena ini bolak-balik ya. Ya. Menghadap ke pintu masuk. Sudah? Langkah selanjutnya itu adalah pengisian dari, nah, bukan pengisian, pemasangan dari pad. Pasang padnya dulu. Oke Pak, sengaja mundurkan biar kelihatan di kamera dulu.
Bisa dilihat semuanya? Bisa. Oke. Ini pen. Pak, pasangkan pen yang jenis brush. Sehingga nanti dia berfungsi sebagai floor brushing. Berfungsi untuk menyikat. Kebetulan sikat yang Pak pasang adalah sikat warna hitam. Dengan kategori nanti untuk menyikat permukaan lantai yang lebih kasar. Ataupun nanti kotoran yang disikat itu lebih keras. Cara pemasangannya itu gampang. Tinggal masukkan lubang dari pad ini ke tombol ataupun nanti trommel gitu ya, yang ada di mesin. Kemudian hanya diputar, dikunci. Cukup, sudah selesai. Kapan? Kalau mau lepasnya seperti itu juga. Ya, lepas. Dia tidak ada kunci khusus, tidak ada nanti seperti istilahnya baut, ya, baut tidak ada. Dia cuma nanti dikunci dengan metode digeser ataupun diklik. Tinggal masuk. Seperti ini, dikunci. Sudah. Pastikan pennya itu aman. Kalau sudah, mesinnya didirikan kembali. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya itu adalah mengisikan chemical pada apa namanya nih? Apa namanya tuh? Aduh, bagian-bagiannya insaf, jadi saya tidak izin ini. Apa namanya? Chemical pauset. Salah. Siapa tahu? Angkat tangan. Chemical tank. Ya, chemical tank. Kalau chemical pauset dulu ini kerannya. Ya, ini kerannya ya. Ya. Bisa dilihat, ini keran. Kurang jelas. Di sini beras nih. Oke, ini ya. Ini chemical faucet atau keran. Oke. Atau Pak jelaskan dulu bagian-bagiannya sini ya, biar kalian tahu. Yang ini handle. Handle. Kemudian yang ini switch power. Di sini ya. Nih, yang warna merah sini. Kemudian ini handle gas atau switch power. Sama, kanan dan kiri sama. Caranya begini. Di samping handle gas itu terdapat switch power. Tekan, tarik, hidup. Nah? Ya. Kemudian ini handle hidrolik yang di bawah ini. Tarik. Ya. Lepas. Kunci. Ini. Oke. Jadi kalian tuh setelah pemasangan pad, yaitu mencampurkan air dengan cairan pembersih. Kita akan gunakan floor cleaner. Ya, kita akan gunakan floor cleaner. Jadi nanti floor cleaner ini dicampurkan dengan air yang ada di ember. Ya, air yang ada di ember. Mohon maaf, karena ini embernya berwarna biru, jadi diserap cahayanya oleh kamera. Ya, dicampurkan dengan ember. Nanti airnya masuk sini dan chemicalnya. Kebetulan tidak Pak isi cairan. Kita simulasi saja ya. Nanti kalau diisi nanti basah sini. Ya. Kalau sudah tercampur, baru masukkan ke dalam chemical tank. Ya, kita masukkan ke dalam chemical tank. Langkah selanjutnya itu adalah melakukan proses plug in. Melakukan proses plug in. Apa itu plug in? Apa itu plug in? Siapa yang tahu plug in itu apa? Apa itu? Ayo angkat tangan. Yang benar dapat mesinnya langsung. Plug in.
Ayo angkat tangan. Kalau enggak, Pak tunjuk. Astagfirullah. Yang bahasa nyatat kebat-kebit di buku saya ada. Oke, Pak tunjuk saja. Perjani lain-lain ya kamera. Oke, Aditya Utama. Apa udah plugin? Apa itu plugin? Aditya, Colok masuk. plugin itu apa? Colok masuk sebuah program. Ben kolok nih. Halo, halo. Halo, plugin itu apa? Colok masuk. Hah? Cynthia. Cynthia, plugin itu apa? Oke, langsung saja ya. Lama. Pokoknya ngebit buku padahal saya udah nyatet. Oke, plugin itu adalah proses menghubungkan, ya, menghubungkan antara kabel power, ya, kabel powernya ini dengan stop kontak. Ya, menghubungkan kabel power dengan stop kontak. Jadi nanti mesinnya itu harus dialiri listrik. Kalau tanpa listrik mesinnya itu mati, gitu ya. Oke, kita akan lakukan proses sudah? Udah. Langkah selanjutnya itu adalah mengatur posisi nyamannya kalian dengan cara kita akan arahkan dulu padnya, arahkan dulu mesinnya pada sudut terjauh, ya. Ini padnya belum dikunci. Dari sini bisa lihat. Bisa. Bisa ya. Oke, segini. Jadi seperti ini. Kabelnya nanti diusahakan berada di atas pundak. Jangan sampai di bawah biar tidak terkilir, ya. Tarik handle hidrolik terlebih dahulu. Kalau sudah selesai di melakukan proses plugin, tarik handle hidrolik terlebih dahulu, atur posisi nyamannya kalian. Rebahkan seperti ini. Jangan sampai, adapun jangan terlalu membungkuk. Lepas handle hidrolik, lalu kunci. Ya. Ulangi. Tarik handle hidrolik. Ingat handle hidrolik yang berfungsi untuk mengatur kenyamanan. Tarik dulu, rebahkan, lepas, kunci. Kalau misalnya seperti ini, kalau terlalu membungkuk, kembali tarik, lepas. Ya, biar nanti ada bunyi tag, itu menandakan bahwa kunci. Kalau belum, diulangi. Jangan sampai pada saat proses pelaksanaannya nanti, tiba-tiba mesin terkunci sendiri. Ya, nanti yang mengakibatkan kalian tuh sleo. Kalau sudah, posisikan pad yang ada di bawah. Perlihat dulu. Ya, posisikan pad yang ada di bawah tersebut
Tidak boleh nanti terlalu mangap. Ini mangap namanya. Nah, seperti ini. Ataupun terlalu membungkuk pas gedein bayu ting-ting masih diaduk ini. Salah. Usahakan posisikan diaduk biar sejajar. Posisi mesinnya sejajar. Kalau sudah sejajar, mesin itu akan artinya tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri, searah nanti. Sudah? Ya. Kalau sudah seperti itu, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah melakukan proses penghidupan atau penghidupan mesin ini. Ya. Pertama, tekan switch power. Ingat, yang ini posisi mesinnya dipegang, tapi jangan terlalu kencang. Ya, tekan switch power, tarik gas. Nyala. Dia itu akan mengarah ke kanan apabila dia itu akan mengarah ke kanan apabila dia itu diangkat ataupun ke kiri dia itu ditekan turun. Ya. Terus kalau maju bagaimana? Ya didorong. Mundur nanti kalian itu mundur perlahan. Sikat permukaan dari lantai ataupun keramik itu dengan cara siksa kanan dan kiri. Caranya adalah angkat dan turunkan. Ini. Sesekali nanti kalian harus bisa menahan mesin agar posisinya sejajar. Karena kalian tuh harus membuka keran dari chemical ini. Dibuka kerannya nanti chemicalnya akan keluar di bed yang ada di bawah. Kalau untuk menghentikannya, ataupun nanti bila terjadi human error atau loss control, kalian tinggal melepas handle gas atau speed powernya. Dilepas saja. Ya, dibiarkan mesinnya, maka mesin itu akan mati. Jangan sampai kalian masih memegang, tapi kalian teriak-teriak minta tolong. Tapi yang kalian pegang itu masih handle gas. Selama kalian itu masih memegang handle gas, berarti nanti mesinnya itu akan tetap menyala. Oke, cara kemudian lebar. Ya. Ingat satu saja, dilepas. Jika terjadi human error, dilepas. Ya. Saya gampang kan? Sulit, Gampang, Pak. kan? Sulit, Pak, karena nggak praktek. Ya nanti pas habis gandungan kita kan ada pertemuan tatap muka langsung praktek. Ya. Harapkan nanti proses pelaksanaannya bisa kalian terapkan pada saat praktek. Jadi sekarang tolong nanti simak dengan baik apa yang mesti kalian lakukan. Ya, Pak. Udah, yang lain gimana? Kira-kira di bagian apanya yang belum kalian pahami, termasuk dari penggunaan mesin ini? Bayu, bagian mananya Bayu? Di bagian menghidupkan, Pak. Menghidupkan. Oke, proses menjalankan. Setelah proses plug-in. Apa, Pak? Setelah proses plug-in. Ya. Ya. Colokkan kabel ke stop kontak. Ya. 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 Oke. Perhatikan dengan baik, Pak ulangi sekali lagi. Setelah kalian nanti melakukan proses plug-in atau setelah mencolokkan kabel ke stop kontak, yang perlu kalian lakukan itu adalah memposisikan mesin itu pada sudut terjauh. Seumpamanya ini adalah sudut terjauh. Kemudian langkah selanjutnya adalah tarik handle hidrolik. Atur posisi nyaman. Masih dalam tarikan. Ya, tarik handle hidrolik, rebahkan. Lalu lepas, kunci. Oke. Sudah. Sudah. Pak ulangi. Biar nanti hafal betul. Pada saat praktek, berarti kalian itu sudah semua bisa. Sehingga ada yang mengeluh, saya nawang ini itu. Iya, Pak. Tarik handle hidrolik, turunkan, keberbahkan, lepas, kunci. Ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sejajarkan mesinnya. Sejajarkan seperti ini. Dapat ting-ting, adapun dapat keluaran. Segini. Sejajarkan. Ya, biar nanti posisi sikatnya itu sejajar juga. Kalau sudah, tekan ini. Tekan switch power yang ada di handle kanan sini. Di handle gas kanan. Itu tekan switch power, kemudian tarik gas. Ya. Kalau sudah jalan seperti ini, sejajar seperti ini,
Jadi kalian bedakan. Yang perlu kalian ingat sekarang adalah kanan itu naik, turun itu kiri. Ya. Ya, kanan naik, turun kiri. Dan foto. Kalau teman turunan buat duit kan kepala langsung. Angkat, turun, angkat, turun. Mau maju tinggal dorong. Ya. Ya. Terus seandainya kalian tuh human error, kepala mulai di tinggal 3 jadi apa ya. Kalian mau paham kemana apa yang harus saya lakukan, itu tinggal dilepas saja. Lepas, maka mesin itu akan mati. Ya. Dah? Udah. Untuk yang lain bagaimana? Bisa dipahami? Kalau bisa, ajukan jempol. Kalau belum, jempolnya turun. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, banyak yang sudah paham. Minimal kalian paham dulu secara teori, cara penggunaannya. Nanti secara praktikum, berarti kalian tuh gampang laksanakan. Dewo Ayu Dwi Ratna Mahayanti. Paham apa enggak? Anjungan jempol. Oke. Sulis? Oke. Linda Cahyani. Oke. Ini siapa nih? Nopica Marta, kipas angin aja. Oh, kok hilang. Paham Nopica? Oke, jempol. Arianda. Oke. Oke, setelah nanti kalian melakukan proses pembersihan tersebut, berarti yang terjadi adalah air bekas sikat ataupun air bekas pembersihan masih menyebar di lantai. Apa yang mesti kalian lakukan itu adalah proses selanjutnya menggeser mesin ini, ya termasuk nanti alat-alat yang lain, tarik cairan yang ada di lantai menggunakan floor squeezer. Tarik cairan yang ada di lantai menggunakan floor squeezer. Setelah itu lakukan kegiatan mopping. Tahu kan mopping, nge-mop-nya tuh? Tahu. Ya, nge-mop. Setelah selesai, lakukan proses final check. Final check adalah mengecek kembali. Kira-kira hasil pembersihan yang kalian lakukan itu sudah bersih apa belum? Kalau belum, dilakukan proses pembersihan ulang. Kalau sudah, lakukan proses storing. Ya? Kalau belum, lakukan proses pembersihan ulang. Kalau sudah, lakukan proses storing. Apa itu storing? Yaitu proses penggunaan alat dan bahan. Nah, penggunaan alat dan bahan. Proses penggunaan alat dan bahan. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan tersebut dengan cara mengajukan ataupun angkat tangan. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Kalau ada, silakan ajukan pertanyaan. Angkat tangan dulu. Sebelum nanti kita akan melakukan proses praktikum yang memang nyatanya kalian tuh memegang alat sungguhan. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti Pak yang akan bertanya. Pak, saya bertanya, Pak. Ya. Pak, gininya membuka keran agar cairan chemicalnya keluar itu setelah apa, Pak? Setelah proses apanya, Pak? Sebetulnya nanti kalian tuh setelah proses penarikan dari hidrolik, handle hidrolik.
Setelah atur posisi nyaman, kalian keluarkan sedikit dulu, ataupun nanti diatur biar nanti keluarnya kecil. Artinya diatur tetap keluar. Biar tidak pada saat kalian melakukan proses pembersihan, kalian memutar keran. Jadi nanti atur biar keluarnya kecil, jadi kalian tinggal menggunakan. Dia tuh kan keluar terus. Ya. Ada lagi yang lain? Nanti Pak Suro kalian tuh buat video menggunakan alat ini. Oke. Bisa kan? Sepri? Bisa? Apa enggak? Oke, yang lain ada pertanyaan dulu? Diana Putri. Apa masih bingung? Masih bingung apa sudah bisa semuanya? Masih bingung? Siapa yang bingung? Angkat tangan. Oke, kalau yang bingung Pak akan tanya. Yanti. Bagian mananya yang bingung, Yanti? Dengan prosesnya, Pak. Hah? Prosesnya itu. Proses, ya sudah, proses yang mananya kamu bingung? Yang pertama, kamu sudah catat ngapain? Campur. Masih acak-acak catatannya, Pak. Kamu yang membuat bingung sendiri, jangan diacak. Itu urutannya. Kalau mau kamu acak, berarti nanti prosesnya acakan juga. Ya. Diulang nanti ya. Ya. Siapa lagi yang bingung tadi? Oh, sekarang sudah semua jelas. Gak ada yang angkat tangan. Oke, Anggreni. Anggreni? Sudah pas? Bapak Pak. bingung? Mau tanya pas mengatur posisi nyaman. Mengatur Pada posisi saat nyaman. menarik handle hidrolik itu kan, ya Pak, kan tarik dulu lalu lepas, tinggal lepas. Oh iya. Oke, yang ditanya itu adalah cara mengatur posisi nyaman. Ya, yang pertama, pada saat mengatur posisi nyaman, kalian itu adalah menarik handle hidrolik. Pada saat menarik handle hidrolik, kalian tetap pegang handle-nya masih ditarik nih. Ya, masih ditarik. Kemudian tarik turun, direbahkan mesinnya. Setelah posisinya benar nyaman dikira, baru dilepas handle-nya. Lepas handle-nya, baru nanti handle handle pegangannya itu diangkat biar terkunci. Dengan tidak menarik handle hidrolik. Bisa? Oh, langsung Nah, terkunci ini otomatis. handle hidrolik. Ini handle hidrolik. Perhatikan dulu. Karena kameranya sudah Pak geser. Ini handle hidrolik. Ditarik terlebih dahulu. Nah, direbahkan. Setelah direbah, atur posisi nyaman. Kemudian kalian lepas handle-nya. Lepas. Ini kan sudah lepas. Belum terkunci. Handle pegangannya itu diangkat. Udah? Bisa kan? Anggreni bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Oke. Yang lain? Pak. Ada lagi yang lain yang belum dipahami? Sulis? Biar nggak melamun, kamu paham nggak? Wira. Bisa dipahami, Wira? Oke, nanti siap praktek ya.
Oke, kira-kira seperti itu yang dapat Pak jelaskan hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal lain, silakan ajukan nanti di chat pribadinya Pak ya. Ya. Jadi karena sudah batasan waktu, kita bertemu 35 menit. Untuk selanjutnya, ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di jadwal tatap muka, kegiatan praktikum. Jadi nanti siap dipraktekkan apa yang telah diberikan teorinya, peserta nanti jelaskan masing-masing dari komponen yang ada di masing-masing mesin itu. Ya, Pak. Ya, Ya. siap? Siap. Oke, karena tadi Pak awali dengan penganjali, maka sekarang kita akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.